Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi seluruh peserta didik SMA kelas 12 MIPA. Ya, perkenalkan kembali. Nama saya Sylvia Ika Oktavia. Saya adalah guru matematika SMA Negeri 34 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lanjutan dari yang kemarin, limit fungsi trigonometri bagian kedua. Adapun kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. 4.1 menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, di sini di bagian kedua ini kita masuk ke teorema limit fungsi trigonometri. Jadi selain kita harus mengubah bentuk trigonometrinya dengan rumus identitas, kita juga bisa menggunakan teorema limit. Teorema limit yang pertama, limit x per sin x, x-nya mendekati 0, sama dengan 1. Dan limit sin x per x, x mendekati 0 sama dengan 1. Ini kebalikannya aja ya. Yang kedua, dan di sini x-nya harus sama nih. Dan di sini x-nya harus sama. X di sini harus sama. Ini juga harus x. X-nya mendekati 0. Ini juga sama x, x-nya mendekati 0. Lalu yang kedua, limit x per tan x, x-nya mendekati 0. Jadi ada sin, ada tangen. Sama dengan 1. Dan limit tan x per x, x-nya mendekati 0 sama dengan 1. Kebalikannya ya. Nah, bagaimana ini pembuktiannya? Kok bisa kayak gini? Pembuktiannya kita bisa dapat dari sini. Perhatikan gambar lingkaran, ada lingkaran, lalu ada titik C, ada titik A, D, B. Titik A sama B itu terletak di lingkarannya, pada lingkaran. Lalu ada C atau BC itu tegak lurus, DA juga tegak lurus. Misalkan sudut AOB. AOB itu adalah X. X di sini sudut lancip. Lalu AD tegak lurus dengan AO. Sedangkan CB sejajar dengan AD. Nah, dalam segitiga siku-siku OBC, kita lihat OBC yang ini ya. OBC. Nih, ya. OBC. Kita bisa dapatkan nilai sin X. Sin X itu adalah depan per miring. Depannya BC, miringnya adalah OB. BC kita nggak tahu nih berapa panjangnya, berarti kita tulis BC. Sedangkan OB itu adalah jari-jari lingkaran tersebut. Kita tulis R. Jadi sin X sama dengan BC per R. Atau BC sama dengan R dikali sin X. Lalu perhatikan lagi segitiga siku-siku yang kedua, yang besar. OAD. Dari OAD ini kita bisa peroleh tangen X. Tangen X adalah depan per samping. Depannya AD, sampingnya OA. AD-nya nggak ada, berarti kita tulis AD. Lalu samping OA. OA ini adalah jari-jari dari lingkaran juga. Berarti kita tulis R. Lalu AD sama dengan R tangen X. Nah, sampai sini kita dapat dua kesimpulan ya. Lalu selanjutnya, kita buktikan yang pertama dulu. Yang limit X per sin X, X-nya menuju 0, itu sama dengan 1. Dan limit sin X per X, X-nya mendekati 0 sama dengan 1 juga. Nah, tadi kita sudah dapat ini nih. Yang kita sudah dapat tadi ini ya. Tunggu. Kita sudah dapat ini. Nah, sekarang perhatikan bahwa luas segitiga AOB atau OAB ini nih. Ini kita kasih garis deh. Ini maksudnya ke sini ya.
OAB kurang dari luas juring OAB. Juring itu kan yang bentuknya seperti slice pizza ya. Kurang dari luas segitiga OAD yang besar. Lalu kita masukkan rumus luas segitiga OAB. Itu rumusnya adalah setengah kali alas. Alasnya kan OAB nih. OAB alasnya OA. Tingginya BC. Jadinya setengah kali OA dikali BC. Kurang dari luas juring. Gimana tuh luas juring? Luas juring adalah sudutnya per total sudut dalam lingkaran kan 360 derajat ya, satu putarannya 360 derajat dikali luas lingkarannya. Kurang dari luas segitiga OAD. OAD berarti setengah kali alas. Alasnya OA dikali tingginya AD. Jadi setengah kali OA dikali AD. Lalu di sini lanjut lagi, kita turunin lagi. OA ada gak panjangnya? Ternyata OA adalah jari-jari dari lingkaran, berarti kita ganti R. BC nggak ada, kita tulis BC. Lalu X per 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas lingkaran adalah PR kuadrat, jari-jarinya R. Lalu setengah OA adalah jari-jari dari lingkaran tersebut, yaitu R. AD, kita nggak punya nilai AD, kita tulis AD. Nah, tadi sebelumnya kita sudah dapatkan BC sama AD. Nah, kita lihat BC adalah R sin X. Ini kita ganti ya, R sin X. AD adalah R tangen X. Nah, sampai sini, ini kan sama-sama punya R kuadrat. Lalu punya setengah semua kan? Berarti ini semuanya dikali 2 per R kuadrat. Jadinya ini dicoret R-nya sama 2-nya, ini R-nya sama 2-nya, R-nya sama 2-nya. Sehingga hasilnya adalah sin X, sisanya tinggal X, ini Pi-nya coret juga, X, lalu ini tangan X. Sin X kurang dari tangan X. Itu dapat kita persamaan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Lalu lanjut. X di sini itu kan sudut lancip. Berarti kalau sudut lancip di sinus, kosinus, dan tangen itu nilainya positif kan? Ya, nggak ada yang negatif ya. Karena semuanya nilai positif, berarti kita boleh membaginya. Kalau nilainya tidak jelas, negatif atau negatif, itu nanti tandanya berubah. Karena ini nilainya positif, berarti ini kita tandanya sama semua. Dan jelas ini pasti positif. Semuanya kita bagi sin. Nih, jadinya sin X, terus per sin X, per sin X. Sin X per sin X itu 1. Tangan X per sin X itu 1 per cos X. Dari mana? Dari sini. Tangan X itu adalah sin X per cos X. Tuh. Tangan X itu adalah sin X per cos X. Kalau dibagi sama sin X, berarti hasilnya adalah 1 per cos X. Lalu lanjut lagi. Kita kasih nilai limitnya. Limit 1 X mendekati 0 kurang dari limit X per sin X, X mendekati 0 kurang dari limit 1 per cos X, X mendekati 0. Nah, sekarang kita masukin nih, kita substitusi. Kalau limit 1, kalau kalian masih ingat, waktu limit fungsi aljabar itu adalah konstanta itu sendiri, hasilnya 1. Limit, ini kan nggak bisa ya, hasilnya nanti kalau disubstitusi ini 0, sin 0, 0, 0 per 0. Berarti kita tulis ini, karena ini mau kita buktikan. Lalu ini kita substitusi X-nya jadi 1 per cos X. Cos 1 per cos 0. Cos 0 berapa? 1. Berarti 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa simpulin nih. Jadi limit ini hasilnya adalah 1. Limit X per sin X, X yang menuju 0 sama dengan 1.
Nah, kalau A per B sama dengan 1, maka kalau kita balik, B per A itu juga sama dengan 1. Jadi, bisa kita nyatakan juga, kalau kebalikannya, limit sin X per X, X-nya menuju 0 sama dengan 1. Nah, lalu yang kedua pembuktiannya, yang tangan. Jadi, kita bisa menggunakan langsung teorema tadi yang pertama. Sekarang yang kedua, tangan. Tadi kan terakhir kita dapat persamaan pertama, sin X kurang dari X kurang dari tangan X. Sekarang, tadi kan saya sudah bilang sudut X ini positif, udah pasti positif. Karena lancip. Berarti, kita bisa bagi dengan tangan X. Semuanya kita bagi sama tangan X. Nah, ini kenapa cos X hasilnya? Seperti tadi lagi. Tangan X-nya kita jabarkan jadi sin per cos. Ini jadinya sin X per cos X. Jadinya sin dikali sin X per cos X sama dengan cos X. Lalu tangan per tangan sama dengan 1. Nah, kemudian kasih limit. Limit X mendekati 0 cos X kurang dari limit X per tan X, X-nya mendekati 0, kurang dari limit 1 X-nya mendekati 0. Lalu disubstitusi, dapatlah 1 kurang dari limit X per tan X, X-nya mendekati 0, kurang dari 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limit X per tan X, X-nya mendekati 0 sama dengan 1. Dan juga, seperti tadi yang sin, kebalikannya, tan X per X, X-nya mendekati 0 sama dengan 1. Ingat ya, ini harus X harus sama, lalu X-nya mendekati 0. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama, limit sin 3X per 2X, X-nya mendekati 0. Kita lihat dari sini dulu. Dari angka ini kan udah nggak sama nih, ini 3, ini 2. Berarti kita harus bikin sama. X-nya sudah mendekati 0. Sekarang kita bikin dulu ya. Ini berarti, mana jawabnya? Jawab limit sin 3X per 2X, X-nya mendekati 0. Nah, ini kan belum sama nih. Berarti kita harus munculkan supaya sama. Kita kali dengan, supaya di sini ini kan sin 3X. Berarti di bawah sini harus 3X juga kan? Biar X-nya udah ada. Biar muncul 3, berarti kita kali 3 per 3. Kenapa nggak 3 per 2, nggak 3 per 4? Karena kita tidak boleh merubah soal. 3 per 3 itu sama dengan 1. Seperti tidak ada kan? Ya, jadi kita harus memunculkan tapi tidak merubah soal. Nah, sekarang selanjutnya kita tukar posisi. Berarti limit ini X-nya mendekati 0, sin X, sin 3X per, ini tukeran tempat nih, 3X dikali ininya 3, penyebutnya jadi 2. Nah, sampai sini sudah sama ya, 3X ini X mendekati 0. Nah, sekarang lanjut. Kalau tadi kan harusnya di sininya tidak ada angkanya nih, X, yang di teorema tadi kan, baru bisa kita simpulkan 1. Nah, kalau ini kita tidak bisa simpulkan seperti itu. Jadi kita misalkan dulu. Misal 3X sama dengan Y. 3X sama dengan Y. Berarti untuk X mendekati 0, maka kalau X-nya 0, berarti Y-nya mendekati 0 juga. Substitusi aja nih, 0-nya ke sini. 3 kali 0, 0. Berarti Y sama dengan 0. Y-nya mendekati 0. Berarti kita ganti nih pemisalannya. Jadinya, limit X-nya berubah jadi Y. Kita ubah dalam bentuk Y semua. Y-nya mendekati 0.
Sin 3x tadi pemisalannya Y. Sin Y per 3x jadi Y. Ini dikali 3/2. Nah, sampai sini. Ini sudah bisa masuk teorema belum? Sudah ya, karena ini Y-nya mendekati 0, ini Y. Berarti ini bisa kita simpulkan 1 dikali 3/2. Hasilnya adalah 3/2. Mudah bukan? Oke, nanti kita ada teorema lainnya, turunannya yang membuat ini lebih mudah lagi. Lanjut sekarang yang bentuk tangan. Sama seperti tadi. Ini kan tangan 6x, tapi ini tangannya 7x. Berarti kita harus ganti dulu ya. Jawab. Berarti limit x-nya mendekati 0. Ini tangan 6x per 7x. Supaya sama, ini 6x berarti ini harus dimunculkan angka 6. Kalau bawah 6, atas juga harus 6. Tuh. Sekarang lagi kita tukar posisi. Limit x-nya mendekati 0. Tangan 6x per 7-nya tukeran tempat sama 6. 6x dikali 6/7. Nah, ini belum masuk teorema yang tadi kedua kan? Teorema kedua di sini harus tan x. Seperti tadi lagi, dimisalkan. Misal 6x sama dengan y. Ini untuk x-nya mendekati 0. Maka y-nya juga, kalau x-nya 0 berarti y-nya 0 juga, mendekati 0. Tuh. Nah, sekarang kita ganti semuanya menjadi huruf Y. Limit x mendekati 0 berarti jadinya apa? Y mendekati 0. Tangan 6x. 6x-nya diganti jadi Y. 6x diganti jadi Y. 6/7-nya tetap. Dari sini kita bisa menggunakan rumus teorema kedua. Hasilnya ini Y mendekati 0, ini Y, berarti 1 dikali 6/7. Hasilnya 6/7. Tuh. Mudah bukan? Sekarang ini lebih mudah lagi. Dari rumus tadi ada turunannya. Turunan rumus tersebut. Rumus yang ketiga. Limit sin AX per BX, X-nya mendekati 0. Kalau tadi kan harus satu-satu ya, variabelnya harus X aja. Ini bisa nih, ada angkanya A dan B. Sama dengan limit AX per sin BX, kebalikan tadi, X-nya mendekati 0. Ini bisa kita langsung simpulkan sama dengan A per B. Langsung ambil variabelnya aja, A per B. Lalu sama yang keempat, limit tangan AX per BX, X-nya mendekati 0, sama dengan limit AX per tangan BX, X-nya mendekati 0, sama dengan langsung koefisien di X-nya aja, A per B. Syaratnya X-nya menuju 0. Pembuktiannya gimana? Pembuktiannya bisa diikuti teorema 1 dan 2. Jadi di sini kita langsung aja pakai. Sekarang kita pakai ya, yang tadi kita hitung tadi, langsung aja nih kita pakai teorema yang baru. Nah, ini kan limit, ini sin ya, ada kan? Sin AX per BX. Ini sin A-nya 3, B-nya 2. X-nya sudah menuju 0, berarti bisa kita simpulkan hasilnya adalah ya 3/2. Gitu. Ini juga sama, tangan. Tangan kan ada rumusnya ya. 6x per 7x, x-nya mendekati 0, berarti langsung 6/7. Ini lebih mudah lagi bukan? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini lagi sama. Turunannya lagi, teorema lagi. Sekarang
teoremanya itu cuma ada sin sama tangan ya. Jadi ketika ketemu cos berarti itu harus diubah lagi dalam bentuk sin atau tangan. Lalu yang kelima, limit sin AX per sin BX, X-nya mendekati 0, sama dengan limit tangan AX per tangan BX, X-nya mendekati 0. Dua-duanya ada sin, dua-duanya ada tangan, tapi koefisiennya di X-nya beda. Langsung bisa kita simpulkan A per B. Begitu juga dengan limit sin AX per tangan BX, X-nya mendekati 0, sama dengan limit tangan AX per sin BX, sama X-nya mendekati 0. Itu juga bisa langsung A per B. Nah, berarti kalau ada soal seperti ini, kalau ada soal limit sin 3X per sin 6X, X-nya mendekati 0, maka hasilnya adalah ya 3/6 sama dengan setengah. Yang kedua, ini limit tangan 6Y per sin 2Y. Meskipun ini Y nggak apa-apa, tapi syaratnya semuanya harus Y. Y. Ini mendekatinya 0. Lalu ada tan, ada sin. Berarti bisa langsung 6/2 sama dengan 3. Sangat mudah bukan? Kalau sudah paham dengan teoremanya, pasti ngerjainnya lebih mudah. Ya, sekian penjelasan mengenai teorema-teorema dalam limit fungsi trigonometri. Semoga kalian menjadi lebih paham dan mengerti dalam mengerjakan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.